Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Fa ya ma'syaral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadiratnya pada siang hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban sholat zuhur berjamaah. Kemudian juga kita insyaallah pada kesempatan kali ini setelah beberapa waktu tertunda, kita akan melanjutkan kembali ngaji kita, ngaji fikih tapi dari hadis-hadis hukum, ngaji fikih dari ahaditsul ahkam, hadis-hadis Rasulullah yang menjadi rujukan para ulama dalam menyimpulkan hukum itu. Kembali kami tegaskan bahwasanya belajar fikih itu bisa dengan metode belajar langsung dari buku-buku fikih atau kutubul mutun, ya. Itu memiliki kelebihan dan kekurangannya, dan bisa juga belajar fikih itu langsung dari ayatul ahkam, dalil-dalil ayat-ayat hukum, dan juga dari ahaditsul ahkam, hadis-hadis yang menjadi rujukan hukum para ulama. Nah, salah satu kumpulan kitab hadis-hadis hukum yang paling masyhur adalah kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan itu yang akan kita pelajari dan sudah kita kaji beberapa waktu yang lalu dan insya Allah hingga beberapa waktu ke depan. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah, belajar fikih di kitab-kitab hadis ini memiliki keunggulan. Salah satunya kita lebih dekat kepada Rasulullah, lebih dekat kepada sabda dan sunnah Rasulullah, sehingga kita lebih mudah untuk ta'zim, mengagungkan, menghormati dan juga mengambil pelajaran darinya. Yang kedua, dari hadis-hadis hukum itu kita juga bisa belajar hal-hal di luar hukum itu sendiri. Seperti pada kesempatan yang lalu kita belajar tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyolati seorang jenazah perempuan yang sudah dikubur. Yang perempuan itu pekerjaannya adalah membersihkan masjid, menyapu masjid. Dari hadis itu para ulama mengambil kesimpulan hukum bolehnya kita menyolati jenazah yang sudah dipendam, yang sudah dimakamkan di atas kuburannya. Dan itu mayoritas ulama, bahkan ulama sepakat dibolehkannya tentang hal itu, yaitu menyolati jenazah orang yang sudah dikubur. Jadi sholatnya di kuburan itu bukan sholat seperti sholat biasa, sholat 2 rakaat, 4 rakaat itu bukan, tapi sholat jenazah itu sepakat ulama membolehkan dengan hadis itu. Tapi dari hadis itu pula kita belajar betapa tawadhu'nya Rasulullah SAW, sampai-sampai seorang pemimpin seperti beliau yang urusannya banyak, yang ditangani macam-macam, yang ditangani urusan yang kompleks, tapi beliau masih memperhatikan seorang perempuan tua yang kerjaannya nyapu masjid, kerjaannya membersihkan masjid. Dan Rasulullah tanyakan itu kepada para sahabat, di mana perempuan itu gak kelihatan? Ini menunjukkan ketawadhuan dan perhatian luar biasa Rasulullah kepada umatnya. Hadis itu juga memberikan pelajaran kepada kita betapa mulianya amalan yang dianggap sepele, cuma nyapu masjid, bersihin masjid. Mungkin kita lihat ada sampah di masjid, kita ambil, kita buang, itu ternyata memiliki keutamaan yang luar biasa. Nah, hal-hal seperti itu kita dapatkan melalui hadis-hadis hukum seperti ini. Tidak melulu belajar hukum, tapi juga ada faedah-faedah, ada nilai-nilai, ada ibrah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis hukum yang kita baca dan kita pelajari. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan hadis yang keberapa ini? Saya terus terang agak lupa. Hadis yang keberapa yang terakhir yang sudah kita kaji?
Tapi kalau tidak salah itu sekitar hadis yang ke-28 ya. Jadi hadis ke-28 itu adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnai bayda fil masjid, rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang mengatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah bersumpah, wallahi, demi Allah, laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyolati, maksudnya salat itu adalah salat jenazah, ala banai Baydha, menyolati jenazahnya dua anaknya seorang perempuan yang dijuluki sebagai Baydha. Al-Baydha itu nama julukan, nama asalnya dari Ka'ab. Beliau punya anak dua, namanya Sahih dan Suhail. Dua-duanya meninggal, dan Rasulullah menyolati kedua anak ini di masjid. Dan Aisyah ketika mengatakan itu, menghabarkan bahwa Rasulullah menyolati dua orang jenazah ini di masjid, beliau bilang, wallahi, demi Allah. Mengapa? Karena umumnya Rasulullah SAW menyolati jenazah itu tidak di masjid, baik di rumahnya langsung atau di tempat yang lain, bukan di masjid. Sehingga para sahabat kebanyakan menyangka tidak bolehnya menyolati jenazah di masjid, karena Rasulullah seringkali menyolati jenazah tidak di masjid. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, untuk menangkal pemahaman yang keliru itu, beliau menggunakan sumpah untuk menegaskan bahwa apa yang ingin beliau kabarkan itu adalah benar adanya, nyata adanya. Maka beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnai Baydha fil masjid, bahwa sungguh Rasulullah telah menyolati dua anaknya Al-Baydha, yaitu Sahal dan Suhail tadi, di masjid. Nah, karena itu dari hadis ini para ulama mengambil hukum atau mengambil kesimpulan hukum bahwasanya sholat jenazah di masjid itu dibolehkan. Jadi tidak ada anjuran sholat jenazah harus di masjid, tidak ada. Bahkan mayoritas fakta yang terjadi adalah Rasulullah menyolatkan jenazah tidak di dalam masjid. Namun ada kasus juga Rasulullah menyolati jenazah di masjid. Itu artinya sholat jenazah di masjid itu dibolehkan. Kemudian diperkuat lagi dengan riwayat yang lain bahwasanya ketika Abu Bakar dan Umar meninggal, itu mereka berdua juga disolatkan di masjid. Yang menyolati adalah para sahabat, dan tidak ada yang mengingkarinya. Itu artinya bahwasanya menyolatkan jenazah di masjid itu dibolehkan. Tapi tidak harus, kalau menyolati di kamarnya kayak Rasulullah di rumahnya tidak masalah. Menyolati orang di rumahnya, di lapangan tidak ada masalah. Menyolati di manapun tidak ada masalah. Mau di rumah duka atau mana, tidak masalah. Jadi mensolati jenazah boleh dilakukan di masjid, boleh dilakukan di luar masjid. Itu kesimpulan hukum dari hadis yang ke berapa? Ke-28 ini. Kemudian kita masuk ke hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-29. An Abdurrahman ibni Abi Layla qala, dari sahabat Abdurrahman bin Abi Layla, ya, bukan sahabat ini. Ini mungkin tabi'innya. An Abdurrahman ibni Abi Layla, dari Abdurrahman bin Abu Layla qala, beliau mengatakan, kana Zaid bin Arqam yukabbiru ala janaizina arba'an, bahwasanya Zaid bin Arqam itu ketika sholat jenazah, beliau rata-rata ala janaizina, kebanyakan jenazah kita, beliau bertakbir 4 kali. Jadi 4 kali Allahu Akbar yang pertama,
kemudian yang kedua, yang ketiga, keempat. Jadi ada 4 kali takbir. Tetapi wa innahu kabbara ala janazatin khamsan. Tapi beliau pernah juga sholat jenazah, menyolati satu jenazah dengan takbir 5 kali. Fasa'altuhu, maka aku Abdurrahman bin Abi Layla bertanya kepada Zaid bin Arqam, sahabat. Faqala, maka Zaid bin Arqam menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha, bahwa sanya Rasulullah SAW melakukan takbirnya seperti itu. Bisa 4, bisa 5. Jadi kalau kita selama ini ngertinya di fikih itu takbir sholat jenazah itu 4 kali, ya memang itu pendapat jumhur ulama begitu. Tapi kalau ada tiba-tiba kita melihat ada orang yang bertakbir 5 kali, itu boleh, karena memang ada dasarnya. Ya, ini hadisnya rawahu Muslimun wal arba'ah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan imam yang 4 yang lainnya. Ini. Kemudian hadis yang ke-30, wa an Aliin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, annahu kabbar ala Sahl ibni Hunayfin sitan, bahwasanya Ali radhiyallahu anhu beliau bertakbir dalam sholat jenazah ketika beliau mensolati seorang sahabat lain yang bernama Sahl bin Hunayf. Sitan, beliau takbirnya 6 kali. Ketika beliau ditanya mengapa 6 kali, waqala, maka beliau mengatakan innahu badriyun. Karena karena Sahl bin Hunayf ini adalah seorang sahabat yang ahli Badar, seorang sahabat yang ikut serta dalam peperangan perang Badar, sehingga beliau memiliki keutamaan khusus, dan sehingga karena itu Ali bin Abi Thalib menyolatinya dengan 6 kali takbir. Dan ternyata ada banyak riwayat yang lain yang menyatakan beberapa sahabat atau ulama itu mensolati jenazah, kalau jenazahnya itu dianggap memiliki keutamaan khusus, mereka bertakbirnya 5 atau 6 kali. Jadi takbirnya itu seakan-akan mencerminkan penghormatan tambahan kepada yang disolati jika dia memiliki keutamaan khusus, seperti kasusnya sahabat Ali mensolati sahabat Sahl bin Hunayf, yang dia itu adalah seorang sahabat utama karena beliau pernah ikut perang Badar, perang pertama yang sangat luar biasa, di mana kaum muslimin jumlahnya hanya kurang lebih 1/3 saja dari musuh dengan persenjataan yang terbatas. Dan saat itu sahabat-sahabat Nabi yang ikut perang Badar itu diberikan keutamaan dan fadilah khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ali menyolati Sahl bin Hunayf itu 6 kali takbir, dan ini tidak ada masalah. Ini ya, ini rawahu Sa'id ibnu Mansur, diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, wa asluhu fil Bukhari, dan asalnya ada dalam Sahih Bukhari. Meskipun dalam Sahih Bukhari tidak disebutkan berapa kali sahabat Ali melaksanakan takbirnya. Jadi ada kesan mungkin Imam Bukhari menganggap tambahan takbir 6 kali itu adalah dianggap lemah, makanya beliau tidak menyebutkan dalam sahihnya. Ini ada perbedaan para ulama mengambil kesimpulan hukum dari hadis-hadis ini. Kemudian yang ke-31, karena satu tema ya, An Jabirin radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru ala janaizina arba'an, bahwa Rasulullah SAW bertakbir ketika sholat jenazah itu 4 kali. Wa yaqra'u bi Fatihatil Kitabi fi takbiratil ula, dan beliau membaca Fatihah, Fatihatul Kitab maksudnya Al-Fatihah, fi takbiratil ula, setelah takbir yang pertama. Rawahu Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i bi isnadin dhaifin, tapi dengan sanad yang lemah. Nah, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis ini para ulama mengambil kesimpulan hukum ya. Kesimpulan hukumnya yang pertama adalah terkait dengan masalah berapa jumlah takbir dalam sholat jenazah. Sekelompok ulama mengatakan bahwa takbir itu yang 4 kali saja, nggak ada tambahannya, nggak ada 5, nggak ada 6, nggak ada 7, pokoknya 4 saja. Ini
pendapat jumhur ulama ya, atau aktsaru ahli ilmi. Kebanyakan ulama itu berpendapat ya takbir 4 kali saja sebagaimana yang kita jalankan selama ini. Namun ada pendapat yang kedua yang mengatakan jawazu ziyadati alal arba. Bolehnya seseorang itu menambahkan takbirnya lebih dari 4 kali. Ini pendapat sebagian para ulama ya. Karena apa? Karena memang ada dalilnya. Dan dalilnya cukup bisa dipertanggungjawabkan. Khususnya takbir tambahan itu biasanya terjadi atau dilakukan ketika mereka mensolati orang-orang yang memiliki keutamaan khusus. Wala siyama fi haqqi ahli ilmi wa man lahu juhudun fi masalihil muslimin. Terhadap orang-orang yang ahli ilmu, yang punya kontribusi besar terhadap umat ini dan lain-lain. Ini ya. Wa hadzal qawlu wajibun jiddan, dan pendapat ini sebenarnya cukup kuat ya, cukup kuat karena memang dasarnya juga kuat. Jadi kalau kita nanti suatu ketika melihat atau ngikut jemaah ya, ada orang sholat jenazah, tiba-tiba imamnya takbirnya 5 kali atau 6 kali, dan apalagi yang saat itu disolati jenazahnya jenazah ulama besar misalnya, orang yang dikenal alim, dikenal bertakwa, dikenal kontribusinya dalam kepada umat dan Islam agama ini sangat besar, jangan diingkari, ternyata ada dalilnya itu ya. Tapi kalau mau disolati dengan 4 takbir saja ya tidak apa-apa. Memang kebanyakan riwayat dan pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan memang takbir dalam sholat jenazah itu ada 4 ini. Kemudian mungkin ada yang bertanya ya, bagaimana kalau kita ketinggalan pas datang ke masjid, tiba-tiba imamnya sudah 2 kali takbir, sudah Allahu Akbar, baca Al-Fatihah ya kan. Jadi kalau setelah takbir yang pertama itu baca Al-Fatihah, tidak ada baca iftitah. 4 mazhab dari 4 mazhab itu ya, 3 berpendapat bahwasanya tidak ada doa iftitah dalam sholat jenazah. Jadi setelah Allahu Akbar ya, itu langsung baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin ila akhir surah ya, sampai waladhdallin. Enggak perlu baca iftitah. Karena memang tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan demikian. Tapi mazhab Hanafi ya, dalam satu pendapatnya mengatakan ada doa iftitah, tapi dasarnya enggak ada. Jadi kita jangan kita abaikan saja lah. Jadi kita kalau sholat jenazah ya sudah habis habis takbir yang pertama langsung baca Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua baca sholawat. Nah pertanyaannya, kalau kita datang ke sholat jenazah ternyata setelah takbir yang kedua kita baru datang masuk masjid situ, misalnya sholatnya di masjid, apa yang kita lakukan? Nah ini para ulama ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan dia mulai dengan apa yang seharusnya dia mulai. Jadi kalau dia takbir pertama Allahu Akbar, meskipun imam takbir yang kedua dia baca sholawat, kita tetap baca Al-Fatihah. Takbir yang kedua, yang ketiga nanti imam baca doa, kita takbir yang kedua kita baca sholawat, seterusnya sampai salam ya, itu. Namun ada juga yang berpendapat bahwasanya kita memulai dengan apa yang sedang dibaca oleh imam. Kalau kita tahu bahwasanya imam takbir yang kedua baca sholawat, kita takbir Allahu Akbar terus baca sholawat langsung, gak baca Fatihah, itu menurut pendapat yang kedua juga dibolehkan. Jadi itu pilihan ya. Tapi tampaknya yang pertama itu lebih kuat ya, karena itu bisa lebih mudah berurutan, dan begitu imam selesai salam kita tinggal menyempurnakan apa yang tertinggal daripada sholat kita bersama imam. Wallahu a'lam bishawab. Nah selanjutnya hadis yang ke 32. An Talhah ibni Abdullah ibni Auf, dari Talhah bin Abdullah bin Auf Az-Zuhri Al-Madani, Qadil Madinati Zamana Yazidin. Jadi beliau ini adalah qadhi. Qadhi itu ibarat apa ya, hakimnya, ahli agamanya di zaman pemerintahannya Yazid bin Muawiyah, itu adalah Talhah bin Abdullah bin Auf. Beliau mengatakan, "Shallaitu khalfa Ibni Abbasin ala janazatin." Aku pernah sholat di belakangnya Ibnu Abbas. Ala janazatin, sholat terhadap satu jenazah. Faqara'a Fatihatal Kitabi, maka beliau membaca surat Al-Fatihah.
Jadi Ibnu Abbas didengar oleh Tolha bin Abdullah bin Auf membaca surat Al-Fatihah. Pertanyaannya, lantas membaca surat Al-Fatihah dalam sholat jenazah itu disirkan, direndahkan suaranya atau dijaharkan, dikeraskan suaranya? Ini para ulama menjelaskan hukum asalnya sholat jenazah itu semua bacaannya dibaca sir, dibaca pelan, tidak dikeraskan. Tapi di sini Ibnu Abbas, sebagaimana cerita Tolha, itu terdengar beliau membaca Al-Fatihah secara takbir yang pertama. Artinya bacaannya Ibnu Abbas itu cukup keras sehingga bisa didengar oleh Tolha. Nah, makanya di sini dijelaskan berikutnya, faqala, maka Ibnu Abbas kemudian mengatakan lita'lamu annaha sunnah, agar kalian tahu bahwasanya itu adalah sunnah, sesuatu yang sudah ditradisikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibnu Abbas itu membaca Al-Fatihah setelah takbir yang pertama dengan suara yang bisa didengar oleh orang yang di belakangnya, itu adalah lita'lamu annaha sunnah, untuk mengajarkan, untuk memberitahu kepada orang-orang yang sholat bersama mereka bahwasanya itulah yang tuntunkan oleh Rasulullah SAW, yaitu setelah takbir yang pertama, bacaan yang dibaca adalah membaca suratul Fatihah. Al-hadits rawahu Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, para ulama berbeda pendapat lagi. Ini karena fikih, kita belajar fikih itu memang belajar perbedaan pendapat. Hadisnya sama, sumbernya sama, tapi istinbat hukumnya, kesimpulan hukumnya bisa berbeda-beda. Nah, ini salah satu faedah lain daripada kita belajar fikih dari ahaditsul ahkam, dari hadis-hadis langsung, itu adalah kita bisa paham bahwa sama-sama mengikuti sunnah, sama-sama ingin mencontoh Rasulullah, tapi kesimpulan hukumnya bisa berbeda. Dan itu wajar dalam fikih, dan itu terjadi berulang-ulang. Kalau kita baca itu berulang-ulang terjadi, dan itu satu hal yang biasa, satu hal yang sudah lazim. Makanya kalau kita sholat, lihat orang sedikit berbeda, rukuk itu apakah sujud apakah mendahulukan lututnya atau tangannya, itu semuanya ingin mengikuti sunnah. Ada hadisnya masing-masing, cuma istinbat hukumnya yang berbeda-beda. Ya, ini. Jadi ada yang mengatakan dari dalil itu mereka mengatakan wajib hukumnya membaca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Namun ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya tidak wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, karena menurut riwayat yang lain itu disebutkan satu riwayat yang lain yang sumbernya sama dari Tolha juga, dari Tolha bin Abdullah bin Auf, yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan lainnya, diriwayatkan bahwasanya beliau faqara'a bi Fatihatil Kitabi wa suratin, beliau membaca surat Al-Fatihah dan satu surat. Maksudnya membaca ayat lain atau surat lain selain Al-Fatihah, sebagaimana dalam sholat-sholat yang biasa kita lakukan sehari-hari, sholat 5 waktu, sholat rawatib, sholat sunnah-sunnah yang lain, itu membaca Al-Fatihah dan surat. Dan ini ternyata ada juga riwayatnya. Fajahara hatta sami'na, maka beliau mengeraskan suaranya hatta sami'na, sampai kami bisa mendengar suara tersebut. Jadi bedanya riwayat Al-Bukhari tadi sama An-Nasai ini, ternyata di riwayat yang satu ini disebutkan bahwasanya Ibnu Abbas itu membaca surat setelah Al-Fatihah. Karena itulah para ulama sebagian berpendapat bahwasanya disunahkannya membaca surat selain Al-Fatihah setelah Al-Fatihah. Ini salah satunya adalah pendapatnya Imam Nawawi, salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan wastahabban Nawawi, Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', beliau menyukai apa? An takuna qasiratan, agar surat yang dibaca setelah Al-Fatihah itu adalah surat-surat yang pendek saja. Jangan lama-lama, jangan surat-surat yang panjang-panjang, misalnya Al-Ikhlas atau Inna A'tainakal Kautsar, atau yang pendek-pendek lah. Jadi boleh membaca dan itu ada tuntunannya, tapi Imam Nawawi mengatakan ya sebaiknya jangan panjang-panjang, disunahkan yang pendek saja. Jadi sekali lagi dari hadis ini kesimpulannya yang pertama adalah mengenai
wajibnya membaca surat Al-Fatihah setelah rakaat yang pertama. Yang kedua adalah sunnahnya membaca surat setelah Al-Fatihah. Ini adalah satu pendapat dari para ulama ya. Jadi karena apa? Mereka berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai bahwasanya Tolhah mengatakan dia mendengar Ibnu Abbas sholat jenazah setelah membaca Al-Fatihah dia membaca satu surat dan bacanya itu agak dikeraskan sehingga mereka yang ada di belakangnya bisa mendengarkannya. Ini wallahu taala alam. Ini hadis yang yang ke-32. Hadis yang ke-33. An Ibni Auf Ibni Malik, dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW beliau sholat ala janazatin, yaitu sholat jenazah atas satu jenazah. Fahafidtu min du'aihi, maka ada yang aku hafalkan, aku masih ingat-ingat dari doanya Rasulullah adalah Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, kata al-ghafar ya, atau al-ghufran ya, atau apa namanya istighfar itu kata ghafaro ya, yaghfiru itu aslinya adalah menutup, atau sataro yasturu, jadi menutup dosa. Jadi kalau ada dosa, kita pernah berbuat dosa, itu kalau kita minta ampun itu artinya kita minta ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan dosanya nggak kelihatan lagi, nggak ada lagi. Itu makna dasar daripada minta ampunan Allahumma ighfirlah. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lahu, istighfar itu adalah itu. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah jenazah si mayit ini. Warhamhu, dan berilah rahmat dia. Wa'afihi, dan berilah dia keselamatan dari segala keburukan yang mungkin dia akan dapati setelah kematiannya itu di alam kubur nanti. Wa'fu anhu, dan ampuni. Kalau al-afu ya, bedanya al-ghufran dengan al-afu. Itu kalau ghufran asal katanya adalah menutupi. Kalau al-afu itu menghapus. Jadi kalau kita minta doa Allahumma ighfirni atau Allahumma ighfirli wa'afini wa'fu anni, kita mintanya dilipat-lipatkan. Dosa kita ditutup, dihapus lagi. Jadi ingin menguatkan permintaan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi menurut para ulama, kata al-afu itu maknanya lebih kuat dibanding al-ghufran. Makanya salah satu doa yang Rasulullah anjurkan kalau kita menemui Lailatul Qadar itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Bukan pakai anta ghafurun, tapi innaka afuwun fa'fu anni, maka ampunilah aku. Karena kata afu menurut sebagian ulama maknanya lebih kuat dibanding ghufran. Jadi, tapi kalau itu digunakan terpisah, ya sebenarnya bisa mewakili maknanya antara satu dengan yang lainnya. Antara kita minta istighfar, ya maknanya sama dengan minta afu, minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah tempat singgahnya dia. Maksudnya an-nuzul itu aslinya adalah ma yuqaddamu lidhaif, sesuatu yang disiapkan untuk tamu. Itu adalah nuzul. Jadi maksudnya tempat singgahnya di kuburan nanti. Wa wasi' mudkhalahu atau madkhalahu, dan luaskanlah madkhalahu bisa mudkhalahu. Kalau mudkhalahu itu artinya adalah masuknya dia, itu makanya masdar min ya. Masuknya dia ke kuburan nanti dimohon diluaskan. Tapi kalau madkhalahu bacanya fathah di awal, itu maksudnya tempat masuknya dia. Jadi bisa dibaca dua cara, bisa wa wasi' mudkhalahu, bisa wa wasi' madkhalahu. Waqsilhu bil ma'i, dan bersihkanlah dia jenazah ini bil ma'i dengan air, wa talji, dan salju ya, air es ya, wal baradi, dan juga air hujan yang keras, mengeras atau agak membeku, itu namanya al-barad. Ini maksudnya adalah memintakan agar si jenazah ini bisa dicuci, dibersihkan dari dosa itu dengan segala alat yang bisa menyucikan, baik itu air, baik itu salju, baik itu air yang mengeras, pokoknya didobel-dobel kalau perlu. Jadi ini menunjukkan taukid ya, penguatan permintaan
agar si mayit ini benar-benar dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Pertanyaannya adalah, air yang panas itu lebih mudah menghilangkan kotoran dibanding air yang dingin. Mengapa di sini Rasulullah mengajarkan doanya adalah dengan air dan juga air salju, bukan air panas? Ibnu Taimiyah pernah ditanya seperti itu, maka jawaban beliau menarik ya. Beliau mengatakan karena doa ini adalah terkait dengan permintaan ampunan, permintaan penghapusan dosa, yang kalau tidak diampuni itu dosanya mendatangkan azab neraka yang panas, maka penggunaan air yang dingin di sini itu lebih tepat penggunaannya dibanding air yang panas. Itu jawabannya Ibnu Taimiyah ketika ditanya mengapa doa Rasulullah yang ajarkan ketika berdoa untuk mayit, Allahumma naqqihi atau Allahumma ghsilhu bil ma'i, ya Allah cucilah, bersihkanlah, basuhlah si jenazah ini dari dosa-dosanya dengan air, dengan salju, dengan air hujan yang keras itu, dengan yang dingin-dingin itu. Karena itu tadi, karena makomnya, situasinya adalah situasi minta doa ampunan, yang kalau orang itu tidak diampuni dosanya maka dia akan disiksa dengan api neraka yang panas. Maka di sini ya munasabahnya, relevansinya yang lebih tepat adalah menggunakan kata bil ma'i wat salji wal barad. Wa naqtihi minal khotoya kama naqaita tsauba al abyad minad danas. Dan bersihkanlah dia dari kesalahan-kesalahan dia kama naqaita tsaubal abyad minad danas, sebagaimana engkau membuat baju yang putih bersih, mulus, terlepas dari kotoran. Wa abdilhu daran khairan min dari, dan gantilah bagi dia tempat yang lebih baik daripada tempatnya sebelumnya. Jadi maksudnya adalah kalau tempatnya di dunia itu rumah, pasti rumah itu nggak selamanya menyenangkan. Kadang-kadang ada hamanya, kadang-kadang ada tikusnya, kadang-kadang ada nyamuknya, kadang-kadang bocor, kadang-kadang di situ ada konflik rumah tangga. Nah ini doa agar tempat tinggal berikutnya si jenazah ini diganti yang lebih baik di kuburan nanti, yaitu dengan kenikmatan nikmat kubur. Tidak ada lagi gangguan hama, tidak ada lagi siksaan, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi cekcok dan lain-lain, digantikan tempat yang lebih baik. Wa ahlan khairan min ahli, dan berilah dia keluarga yang lebih baik daripada keluarga sebelumnya. Ini para ulama memberikan makna kalau keluarga diganti itu maksudnya adalah bisa diganti dengan keluarga yang lebih baik, yaitu diganti dengan ahli surga yang lainnya. Kalau memang keluarganya itu orang-orang yang buruk, yang ahli maksiat, atau digantikan dengan keluarga yang lebih, maksudnya adalah dengan keluarga yang sama yang di dunia, nanti di akhirat dipertemukan kembali menjadi keluarga yang lebih baik lagi, karena mereka menjadi ahli surga yang baik juga. Ini sama dalam surat At-Tur itu, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi orang-orang kalau beriman meninggal, kemudian anak cucunya juga sama-sama beriman juga, matinya mati beriman juga. Meskipun si kakeknya ini atau bapaknya kita ini mudah-mudahan ya, misalnya kita meninggal, kita menjadi orang soleh ya. Amin. Kita meninggal, anak-anak kita mati dalam keadaan mukmin juga tapi tidak sesoleh kita, itu nanti wattaba'athum dzurriyyat alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan susulkan keluarganya itu kepada bapaknya yang baik tadi, meskipun derajat amalnya lebih rendah daripada bapaknya tadi. Makanya kalau kita ingin berkumpul dengan keluarga kita, ya sama-sama mati sama-sama muslim. Umpama kita bisa ya, lebih maksimal menjadi orang lebih baik, anak-anak kita mati ya, tidak lebih baik dari kita, mereka bisa akan disusulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita menjadi wa ahlan khairan min ahlihi, menjadi keluarga yang lebih baik daripada keluarga yang membersamainya di dunia sebelumnya. Wa adkhilhul jannata, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Waqihi fitnatal qabri wa adzabannar, dan jagalah dia, selamatkanlah dia dari fitnah kubur dan azab neraka. Ini hadis ini menunjukkan juga mengenai adanya fitnah kubur, adanya pertanyaan malaikat yang akan menanyakan mengenai man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, dan seterusnya. Dan juga menjadi dalil adanya azab neraka. Al-hadis riwayat Muslim, hadis ini riwayat Muslim. Satu lagi hadis ini karena satu tema, mohon maaf sedikit minta waktunya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu, qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ala janazatin yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu
ketika sholat jenazah beliau membaca doa, Allahumma firli hayyina wa mayyitina, ya Allah ampunilah kepada orang-orang yang masih hidup di antara kami, wa mayyitina dan orang-orang yang meninggal di antara kami, wa syahidina dan orang yang hadir di antara kami, wa ghaibina dan orang yang tidak hadir di antara kami, wa shahirina wa kabirina dan orang yang kecil di antara kami dan orang yang sudah dewasa. Pertanyaannya, mengapa orang yang masih kecil juga dimintakan ampun? Ini para ulama memberikan penjelasan. Maksudnya adalah mungkin saja orang kecil yang sudah balik, ada saja orang yang disebut anak kecil tapi sudah balik, maka dia sudah menanggung dosa. Atau permintaan bagi orang-orang atau anak-anak kecil yang belum balik, artinya dia belum menanggung dosa, belum mukallaf, maka maksudnya ini adalah untuk memberikan kemuliaan tambahan kepada mereka. Ini penjelasan para ulama demikian. Wa dzakarina wa untana dan lelaki daripada kami dan juga perempuan-perempuan kami. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Ya Allah, orang-orang yang Engkau hidupkan, yang masih Engkau berikan kehidupan minna dari kami, fa ahyihi, maka tetapkanlah mereka dalam hidupnya itu 'alal Islam, tetap di atas agama Islam. Wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Dan barang siapa yang Kau wafatkan dari kami, maka wafatkanlah dia di atas keimanan. Mengapa beliau mengatakan fa ahyihi 'alal Islam? Tapi waman tawaffaitahu minna tawaffahu 'alal iman. Karena di dunia ini yang lebih besar pengaruhnya adalah Islamnya. Islam itu kan sesuatu yang zahir. Membaca syahadat, sholat, zakat, puasa, jihad, haji, itu adalah sesuatu yang zahir, itu menjadi ukuran keislaman seseorang. Tapi iman itu dalam hati. Orang nggak bisa mengaku iman kemudian diem-diem, nggak memproklamirkan syahadatnya, sehingga orang nggak ada yang tahu, itu nggak bisa. Nanti kalau dia mati ya nggak akan orang menanganinya dengan cara Islam. Atau ada apa-apa dia tidak dianggap sebagai orang yang mati dalam cara Islam kalau dia tidak menampakkannya. Makanya ahyihi 'alal Islam. Tapi kalau beliau berdoa dan orang-orang yang Kau wafatkan di antara kami, fatawaffahu 'alal iman, maka matikanlah dalam iman. Mengapa? Karena yang di akhirat nanti itu adalah imannya, yang dalam hatinya itu. Orang kalau menampakkan Islamnya, pura-pura masuk Islam, pura-pura bersyahadat, padahal hatinya tidak, itu dia di akhirat nggak ada gunanya. Meskipun di dunia dia dianggap sebagai orang Islam karena dia pura-pura berislam, tapi yang mati nanti itu yang akan bermanfaat adalah imannya. Makanya Rasulullah SAW doanya fa ahyihi 'alal Islam bagi orang yang hidup, tapi yang mati fatawaffahu 'alal iman. Ini perbedaannya, ya. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah janganlah Kau haramkan pahala kami dalam menyelenggarakan jenazahnya, ya, yaitu menyolatinya, mengurusinya, memakamkannya dan lain-lain. Wala tudillana ba'dahu, dan janganlah Engkau sesatkan kami setelah mereka dengan tidak sabar, dengan cobaan yang lain. Ini rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Nah, dari hadis yang ke-33 dan 34 ini Rasulullah mengajarkan doa yang kita baca setelah takbir yang ketiga dalam sholat jenazah. Jadi dalam sholat jenazah itu takbir Allahu Akbar, ya. Sekali lagi tidak ada baca iftitah menurut jumhur ulama. Langsung kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Kemudian boleh juga membaca surat karena ada satu riwayat dalam Sunan Nasa'i dan lainnya, ya. Dan itu oleh sebagian ulama dianggap juga boleh dikerjakan, sunnah juga, tapi tidak juga nggak apa-apa, cukup Al-Fatihah saja. Takbir lagi Allahu Akbar, baca sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim, dan seterusnya, ya. Takbir yang ketiga baca doa. Nah, ini doanya salah satunya yang diajarkan adalah dua doa tadi. Intinya adalah mendoakan untuk si mayit, ya, mendoakan untuk umat-umat Islam selainnya itu juga dibolehkan. Tapi yang paling penting adalah mendoakan untuk mayit. Kemudian setelah takbir yang keempat, ini para ulama berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan perlu berdoa lagi, ada yang mengatakan tidak. Jadi kalau dalam mazhab Hambali dan Hanafi kalau nggak salah itu tidak ada lagi membaca doa setelah takbir yang keempat. Jadi langsung salam. Kalau bapak-bapak lihat sholat jenazah di Mekah, itu rata-rata setelah takbir yang keempat Allahu Akbar,
itu nggak berapa lama langsung assalamualaikum. Tapi kalau di Indonesia seringnya itu setelah Allahu Akbar takbir keempat itu ada jeda. Karena dalam mazhab Syafi'i kebanyakan yang dianut oleh umat Islam di Indonesia itu disunahkan pula membaca doa yang lain ya, atau doa yang sama juga setelah dengan doa yang dibaca setelah takbir yang ketiga, itu setelah takbir yang keempat juga disunahkan membaca doa lagi. Ini makanya ada jeda setelah Allahu Akbar, ada jeda beberapa lama baru assalamualaikum warahmatullahi. Ini beberapa perbedaan pendapat yang dua-duanya ya punya argumentasi yang kuat, masing-masing ada rujukannya, tidak perlu membuat kita saling serang ya, atau saling silang, tapi menjadi pengetahuan buat kita agar kita bisa menjaga toleransi kita kepada orang-orang yang berbeda pandangan dengan kita. Jika ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pandangannya sebelum kita tutup, silakan. Mohon maaf waktunya terlambat 10 menit ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pandangannya. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian saja karena waktunya juga sudah habis. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada siang hari ini memberikan manfaat buat kita, buat dunia kita, buat akhirat kita, buat pemahaman keagamaan kita dengan pemahaman yang lebih baik. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sementara yang salah itu adalah karena kebodohan saya sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.